Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saya Zaki Mirza, tentunya mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih bisa berkumpul dengan para guru, mobil khusus dengan guru kita Ustadz Danu. Kita doakan beliau sehat, panjang umur, berkah. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Tentunya guys, stay tune terus di channel Ustadz Danu, namanya Ustadz Danu, Ruang Ustadz Danu. Ruang Ustadz Danu. Uang Ustadz Danu. Ruang Ustadz Danu. Kalau uang sensitif. Di momen-momen seperti ini apalagi ya. Iya, Ruang Ustadz Danu nih banyak manfaatnya, nggak cuma dapat ilmu tapi juga dapat pahala ibadah amal jariah. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang sesuatu yang ada di tengah-tengah kita semua dan jadi titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu virus yang sedang menasihati kita semua, Ustadz ya. Oh, betul. Ini cakep nih, saya Iya. suka. Virus yang menasihatin. Maksudnya kalau saya terjemahkan, virus ini yang menciptakan Allah. Allah menginginkan dunia ini, semuanya kan kena nih. Yang menginginkan dunia ini agar sebenarnya kembali pada tauhid. Kalau saya kuncinya betul, saya suka. Alhamdulillah. Jangan sampai kita melawan virus. Kalau melawan virus, melawan Allah nantinya. Betul. Takut saya. Dan katanya sekarang di Jawa Barat ada virus yang lebih parah, korbannya hanya perempuan. Aib. Lanjut. Aib. Kalau kena virus ini muntah-muntah. Apa? Virus kolorna. Begitu guys, kalau Ustaz Zaki udah begitu nih. Aduh. Itu perempuan, Ustaz. Iya. Kalau laki ada lagi khusus virusnya. Apa? Kondorna. Ya langsung saja kamu bilang. Ustadz, Ya. kita mau bahas salah satunya tentang upaya yang sudah dilakukan dengan kemungkinan terkena virus tersebut. Contoh misalkan ikhtiar yang sudah kita lakukan nih, misalkan selama ini dengan social distancing di rumah, isolasi diri dengan keluarga. Dengan seperti itu, menurut Pak Ustadz, kemungkinan kita untuk terkena virus itu sebetulnya bagaimana? Gini, saya memberikan penjelasan, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban. Ya. Kalau berikhtiar boleh, tetap mengisolasi diri, pakai masker, pakai Sanitizer. hand sanitizer, mandu pakai sabun, sabunnya sampai nggak dicuci boleh. Kering di badan. Di badan. Boleh. Maksudnya itu ikhtiar sih boleh aja. Iya. Nah, yang kita takutkan itu adalah nantinya begini. Kalau momennya virus ini, kalau saya nih ya, kalau virus ini ditarik oleh Allah Ta'ala, nah ini kan beda nih. Virus ini ditarik, utusan-utusan yang mendampingi virus ini ditarik oleh Allah Ta'ala, virus itu tetap ada di manusia. Nah, biasanya manusia kita bebas virus. Yang saya tangisi itu rata-rata biasanya karena kita bersama, karena ini kita bebas virus. Itu yang saya sedih. Pasti itu nanti akan muncul. Kenapa seperti itu? Nah, manusia itu rata-rata dia itu menuhankan otaknya, menuhankan secara fisiknya, lupa ada Allah Ta'ala. Padahal virus itu selesai bukan karena ikhtiar kita, karena Allah menyelesaikan. Nah, Allah menyelesaikan, itu kuncinya. Nah, kalau orang itu sudah begitu semua, berarti orang itu sudah menuhankan cara berpikirnya. Yang begini itu pasti iya, yang begini. Kita lihat sekarang, dokter itu udah ada yang kena. Iya. Kemarin ada dokter ke tempat saya sudah kena. Saya nggak perlu ngomong, dokternya siapa. Dia sudah bilang, sudah sesek, sudah sakit tenggorokan, sudah mencret, sudah meriang. Nah, saya kasih penjelasan sama seperti yang biasanya. Emosi, betul. Dia emosi sangat dengan istrinya. Marah yang disimpan, paru-paru dia kena. Kemudian karena dia dokter, dia mencet-mencet. Benar, ada di keluarga, urusan di perut itu urusan keluarga, pasti. Kemudian dia stres karena dia betul-betul menangani corona. Jadi dia stres di situ karena ditangani ada yang meninggal. Udah apa istilahnya Pak Ustadz? Parno lah bahasa ininya mah ya. Iya, Di situ. kalau menurut saya stres dan memang itu begitu. Jadi virus itu mau gimana? Sekarang kita berpikir aja. Di Wuhan kena, Indonesia kena. Kata orang pintar, virus itu kan udah berapa jam mati. Emang virus itu naik pesawat. Dari sana menunjukkan ada tertular orang. Iya, kan ada panas. Virusnya ngumpet di tubuh. Kan orang itu nggak ngadem di kulkas mulu. Kan dia juga kena panas. Nah, ini yang harus kita
berikan bahwasanya virus ini yang menggerakkan benar-benar Allah kalau yang saat ini. Bukan saat ini, dulu-dulu sama Allah. Cuma memang kita harus berikhtiar, boleh. Tetapi ikhtiar itu jangan menjadikan kita merasa hebat bisa menangani virus, jangan. Kalau merasa hebat menangani virus, berarti orang tersebut dia lebih hebat dari yang menciptakan virusnya sendiri. Itulah yang namanya menuhankan dirinya sendiri. Dia berarti syirik sudah. Masya Allah. Nah, inilah yang saya tangisi sebenarnya. Besok pasti akan terjadi. Insya Allah lah, ya bukan pasti. Nah, inilah yang menjadikan kalau kita itu mau pakai masker boleh. Ada kadang-kadang saudara kita itu saking nggak takutnya virus sampai dia sendiri meledek sama yang menciptain virus sendiri. Nggak boleh juga. Iya. Apa yang ditakutin sama virus? Kan ada Allah. Lah kan yang ciptain virus Allah. Lah emang kamu mau ngeledek siapa? Kan gitu ini. Nggak boleh juga seperti itu. Ini namanya mengejek Allah Ta'ala sendiri. Betul. Jadi dia itu hanya di mulut, tidak difahami di hati. Nah, ini boleh semuanya berikhtiar, boleh. Nah, kalau sudah begini boleh ditutup, boleh semuanya ditutup, semuanya boleh pakai disinfektan, pakai semua boleh. Protokol keamanan lah ya. Protokol keamanan, kemudian jalan di apa namanya itu? Disemprot. Oh, disinfektan ya. Disinfektan, disemprot, boleh semuanya. Bagian dari ikhtiar itu sendiri. Bagian dari ikhtiar boleh, ya. Semuanya boleh semuanya. Tapi ingat tetap ada Allah. Karena orang pun tetap masih bisa, siapapun dia non muslim dia bisa kena, seorang muslim pun dia bisa kena. Seorang pangeran sendiri kena. Seorang pangeran, emang ada pangeran? Ada pangeran. Pangeran Charles kan? Oh ya? Oh itu. Oh, berarti saya kemarin nggak salah waktu kemarin saya bilang di siraman kolbu yang live, saya sempat ngomong, menteri bisa aja kena, presiden bisa aja kena. Pejabat negara bisa kena, artis ya siapa aja bisa ya, aja kena, semuanya kena. Saya ngomong seperti itu kalau saya tidak salah ya. Dan jangan diledek bahwa virus ini adalah milik orang yang kumuh, nggak boleh, dosa. Oh iya. Nggak taunya ada orang seperti itu ngomong, nah, kena juga di akhirnya. Itu yang namanya nggak boleh. Sama seperti seseorang manusia, ada orang cacat ngeledek, dia biasanya besok anaknya cacat, sudah hafal. Nah itu dari Allah Ta'ala. Saya tanya Ustaz, digini kan alhamdulillah setelah ada warning dari pemerintah bahwa harus mengisolasi diri, sebenarnya kami ini sekeluarga nih udah melakukan itu, isolasi. Isolasi itu udah 12 hari. Isolasi itu saya perbaiki Ustaz. Ya. Isolasi itu kan kecil ya biasanya. Kalau bisa itu lakban. Itu lebih Saya sudah menduga. Iya. Makanya saya dulu ketawa. Udah menduga kelakban. Kecil. Oh, double tip. Oke, kalau begitu saya sudah ngelakban diri. Sudah 12 hari nih Ustaz ngelakban diri ya. Nah, tapi ternyata ini kurang lebih ada 2 atau 3 hari yang lalu, nih istri saya itu tiba-tiba sesak napas. Ya, sesak napas, kemudian dadanya juga sesak. Napasnya sesak, dadanya sesak. Sebentar. Waktu itu beliau bunda ini sendiri atau lagi berdua? Itu lagi bertiga malah. Kalau bertiga aman. Ya, bertiga. Kalau ya. berdua saya ngomongnya jangan di vlog. Jangan di vlog. Di tempat lain ya. Jadi kami sedang saya, anak saya sama istri saya gitu kan. Tiba-tiba kata istri saya, kok saya sesek ya? Nah, sesek napasnya, dadanya sesek, ditambah lagi batuk dan ini tiba-tiba suaranya hilang. Oh, sama seperti kemarin dokter sudah gitu suaranya dan sakit di sini. Aduh, masker. Mantap, ada. Terus. Nah, maksud saya gini, di satu sisi kan secara syariatnya sudah kita lakukan, melakban diri tadi itu, ya. Nah, tetapi kok pada kenyataannya ini apakah ini termasuknya apa sih namanya gejalanya corona atau gimana ya? Padahal kan kita sudah tidak berinteraksi. Perutnya sakit nggak? Iya, buang-buang. Aduh. Padahal kita sudah tidak berinteraksi gitu. Aduh. Nah, itu. Saya mau tanya nih, Mbak Devi, perutnya yang kemarin sakit sekarang gimana? Saya nggak tahu. Perutnya hilang nggak? Oh, perutnya sejauhnya sih kalau Dompet yang kemarin waktu pertama itu kan rasa nih di kalau perut nih. saya lagi merasa sebel sama suami saya, iya.
Tapi kalau lagi enggak bisa. Oh, jadi kalau pas sebelah langsung sakit nih. Maksudnya Ih, bisa. berarti Aku ini jujur loh, Pak. Iya benar. Kalau itu lain semuanya kali. Untung saya nggak punya suami ya. Sama suami saya. Kalau Pak Haji punya suami, Kenapa kantong? Pak Haji gini dah. Ya. Ya lanjut Ustaz. Ya, jadi seperti itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini termasuk gejala corona? Padahal kan kami tidak berinteraksi dengan dunia luar, kan seperti itu. Nah, berarti kalau memang ini gejala corona, berarti corona itu tidak mesti harus berinteraksi dengan dunia luar. Bisa. Kepada siapapun bisa datang. Bisa aja. Nah, kemudian cara mengatasinya seperti apa? Apakah hanya sekedar obat atau di sisi lain kita harus melakukan apa? Ya, kalau sebenarnya corona itu insya Allah di semua manusia sudah ada. Jadi nggak perlu harus tertular atau tidak tertular. Kenapa? Saya yakin kalau teman-teman dokter itu ada yang sudah kena, ada yang nggak kena. Saya bilang nggak kena itu secara medis itu nggak kena. Jadi padahal itu sudah ada corona. Nah, teman-teman yang seperti itu biasanya dia menjaga hati. Dia memang nggak tahu kalau corona itu sebenarnya insya Allah menurut saya bisa dieliminir gejalanya itu kalau dia tidak emosional. Tidak emosional, emosi disimpan maupun dikeluarkan. Yang di perut itu emosional di dalam keluarga khususnya kan itu ya. Nanti yang di belakang itu juga keluarga sama dengan orang tua, dengan suami, dengan istri itu seperti itu. Nah, ini orang yang tidak kena biasanya dia orangnya lebih tenang, tidak emosional. Orang yang kena siapapun, nggak usah yang di teman-teman medis ya. Orang lain pasti dia cenderung emosional. Biasanya sudah cenderung emosional. Dan insya Allah seperti itu. Jadi dan corona itu sendiri kalau Allah sudah menurunkan wabah itu sudah di semua manusia itu ada. Ustadz ada, Bunda ada, Mas Bobi ada, Bu Susi juga ada, Ustadz Zaki ada, Pak Haji Hasan ada, Mbak Devi ada. Mbak Devi kemarin udah saya bantu. Alhamdulillah udah anteng istilahnya, anteng. Ya anteng itu kalau ibaratnya corona itu terbungkus oleh suatu selaput, selaputnya ini kencang dan ada yang gerakin selaput. Jadi gerakan ini kayaknya mau membuka selaput. Gesek-gesek. Iya, saya nggak tahu lah. Pokoknya dia kayaknya gitu, kayak mau diginiin. Nah itu kalau udah gerak begini, ini biasanya selaputnya nanti mulai kayak retak, kayak telur mau itu. Nah seperti kayak seperti itu. Nah inilah yang nanti akan menjadi gejala itu mulai kelihatan, sesaknya mulai kelihatan, buang-buang air, sakit perut, buang-buang kok begini sih, terus ini tenggorokan ini mulai ada batuk-batuk seperti itu. Apakah Bunda juga seperti itu, Ustaz? Iya Ustaz. Jadi awalnya itu gatal, tiba-tiba nggak ada, biasa kan ada meriang-meriang atau gimana, ini tiba-tiba gatal dulu, terus saya begini, saya akhirnya minum jahe sama gula. Saya bilangin ke Mbak, saya minum agak enakan, tapi sesek. Nah, bergantian tuh setelah sesek banget, udah 2 hari sesek, baru kemarin agak dikerik, agak enakan, tapi tadi pagi sesek lagi, dan itu buang-buang air, Ustaz, mencret. Udah 3 hari ini, seperti itu. Sesek, sedada sesek. gitu, tapi yang paling sesek di kiri. Jantung gitu. Iya, jantung. Bukan karena ketindihan Kiai. Belum pernah. Belum loh, dijawab jujur Ustaz. Belum Belum pernah selama sakit. Kalau begitu nggak pakai jarak. Belum. Iya. Udah pakai jarak itu gimana? Terus saya meriang, Ustaz. Tanpa jarak. Meriang, sampai sekarang saya masih meriang. Sampai meriang? Iya, meriang. Oke. Oh. Berapa suhunya? Guys, saya sih tidak tahu ya. Saya tidak tahu corona. Tadi saya sudah minum itu. Saya tidak tahu corona, guys. Tapi saya akan mencoba kalau gejalanya dikasih tahu sama teman-teman dokter itu kan sesak, tenggorokan sakit, buang-buang air ada, dan panas dingin. Ini beliau sudah. Saya nggak tahu nih, guys. Ini yang ke vlog saya yang kedua tentang corona. Tapi saya akan mencoba untuk membantu. Siapa tahu memang yang lihat vlog saya ini mulai yang ketiga ya, maksud saya yang ketiga ini mulai paham bagaimana kita itu jangan sampai terkena.
Ya, kuncinya adalah ketauhidan kita yang kita godok benar-benar. Virus ini dari Allah Ta'ala. Sama. Pada waktu seseorang itu mendapatkan rezeki, itu yang harus diketahui adalah jangan cuma mengucap Alhamdulillah, jangan. Tetap setelah Alhamdulillah, tetap cobalah masukkan ke dalam hati mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini milik Allah. Pasti nanti akan kembali pada Allah Ta'ala. Bukan hanya pada waktu orang kemudian meninggal. Boleh, itu anjuran juga. Tapi kalau kita mulai ingat seperti itu, mudah-mudahan kita sadar tidak menggunakan uang kita, tidak menggunakan harta kita, tidak menggunakan